Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya, meskipun siang hari gini ya, harus tetap semangat kuliahnya. Itu, Mbak Rizka itu lagi ada di mana itu Mbak Rizka? Saya lagi ada di rumah ini. Oh ya, lagi pulang kampung ya? Iya benar Ibu. Ya, Mbak Alvina juga kayaknya nggak lagi di rumah ya? Lagi di kos, Bu. Oh ya, ya sudah. Baik, karena biar tidak memakan waktu ya, langsung saja kita mulai pembelajaran teori belajar pada pertemuan ke-11 kali ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini tentang COVID-19 ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang udah tahu nggak sih sama yang namanya COVID-19 atau virus corona? Bisa raise hand. Ya, monggo Mbak Rizka. Baik Ibu, kalau menurut saya COVID-19 itu adalah COVID yang adalah virus yang lagi menyerang pada tahun 2020-an awal yang karena persebarannya di pertama kali di Wuhan, Cina dan juga mirip dengan SARS atau MERS. Seperti itu Ibu. Iya, betul sekali ya. Jadi virus corona atau yang lebih familiar kita sebut dengan COVID-19, COVID-19 ini pertama kali ditemukan itu di Wuhan, Cina. Jadi anak-anak pada penyebarannya sendiri itu dia sangat cepat gitu ya, karena melalui kontak langsung dengan manusia, antar manusia satu sama lain. Entah itu dari percikan apa namanya? Ludah dan lain sebagainya. Dengan kontak langsung gitu ya. Baik, Ibu bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentunya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang virus COVID-19. Kemudian ada tujuan khusus. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari virus corona. Nah, sampai sini ada yang tahu bagaimana sih ciri-ciri virus corona secara besar, garis besarnya seperti apa? Bisa disebutkan satu atau dua mungkin ciri-cirinya? Ya, Mbak Sri. Baik, jadi menurut saya ciri-ciri orang yang terkena virus corona adalah seperti batuk, pilek, terus tidak bisa merasakan makanan yang dimakan seperti itu. Jadi kehilangan indera perasanya seperti itu, Bu. Ya, betul. Ya, ya betul sekali ya. Itu tadi salah satu karakteristik atau ciri-ciri dari gejala orang yang terkena dari virus corona, Mbak Sri. Kurang tepat ya jawabannya ya. Ada yang bisa menambahkan lagi ciri-ciri virusnya? Ayo. Kalau nggak ada yang jawab, Ibu tunjuk ya. Ya, Mbak Rizka, silakan. Baik Ibu, sepengetahuan saya virus corona itu ciri-cirinya mudah tersebar melalui udara dan juga termasuk virus yang berbahaya dan menyebar melalui kontak fisik seperti itu. Betul sekali ya. Itu tadi tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi gejala-gejalanya. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Sri itu tadi ya. Itu namanya gejalanya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan mekanisme penyebaran COVID-19. Seperti yang Ibu kasih tahu pada pendahuluan tadi,
bahwasanya penyebarannya itu sangat rentan karena adanya kontak langsung, baik itu melalui ketika orang tersebut bersin, itu dapat menyebabkan penularan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat menganalisis dampak COVID-19 terhadap kesehatan, baik secara ekonomi dan sosialnya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi pada pembelajaran kali ini, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti kelompoknya terserah acak atau gimana, kalian diskusikan ya. Nah, yang perlu kalian diskusikan itu apa? Jadi yang perlu didiskusikan pada diskusi kelompok kali ini yaitu tentang itu tadi tujuan belajar kita. Ada ciri-ciri, gejala, dan penyebaran dari COVID-19. Kemudian kalian ringkas, kalian rangkum ya. Kalian ambil inti-intinya saja. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk poster. Seperti itu tugasnya. Apakah bisa dimengerti? Alhamdulillah sudah, Kalau Ibu. masih ada yang dibingungkan seputar tugasnya, bisa raise hand ya. Ya, Mbak Rizka, ada apa? Baik, Ibu izin bertanya, untuk posternya ini berarti bebas nggih, Ibu? Sekreatif dari kelompok masing-masing seperti itu, tidak ada ketentuan khususnya? Iya, ya, jadi bebas ya. Mau kalian bentuk animasi atau kalian taruh foto kalian tentang pencegahannya bagaimana, terserah ya. Nggak ada formatnya. Ya, seperti itu, Mbak Rizka. Yang penting tadi isinya lengkap tadi ya, dari ciri-ciri penyebaran, gejala, sama cara mencegah penyebarannya. Seperti itu ya. Dapat dipahami? Bisa, Ibu, terima kasih. Oke ya. Baik, Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Oke, silakan didiskusikan dalam menit ini saja, tidak apa-apa. Nanti kalau ada kesulitan bisa bisa present ya. Nggak apa-apa, Ibu tetap di sini.
Maaf ya, tadi ternyata masih ke-mute. Bagaimana? Apakah diskusinya sudah selesai? Kelompoknya siapa yang sudah selesai bisa angkat tangan langsung presentasi. Ya, Elvina, sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, silahkan. Baik, kelompok saya izin presentasi, nggih, Bu. Oke, monggo. Baik, izin share screen, Ibu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Kalau di saya ini masih muter-muter ya. Kalau di teman-teman gimana? Kalau dari Elvina. Sudah terlihat, Ibu. Ya, baik, kalau langsung konsonan enggak? Saya silahkan mulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan poster yang kami buat dengan saya sendiri, Sri Temon, dengan NIM belakang 231 bersama rekan saya. Saya Rizka dari 226. Saya Alvin Gonzalo Mamun dengan NIM belakang 824. Baik, poster yang kami buat berjudul Kenali Gejala Virus Corona. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari virus corona atau definisi virus corona. Virus corona memiliki nama lain yaitu COVID-19, di mana muncul pertama kali di negara Wuhan, Cina. Virus corona serumpun atau sama dengan SARS dan MERS. Penyebaran virus corona melalui saluran pernapasan yaitu paru-paru. Selanjutnya, untuk manusia yang terkena virus corona ini akan memiliki gejala seperti demam 38 derajat Celcius atau lebih, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, pneumonia, nyeri, dan lesu. Selain itu, corona juga memiliki dampak penyakit seperti rinitis, sinusitis, dan pneumonia.
Baik, selanjutnya yaitu penularan virus corona. Itu dapat menular lewat kontak fisik erat dengan penderita atau menyentuh benda yang pernah disentuh penderita, batuk dan bersin, lewat udara atau ruang lembab yang tertutup, mukosa, lapisan kulit dalam, yaitu mata, hidung, mulut, wajah, dan memegang atau mengusap atau menggosok. Selanjutnya, adapun orang-orang yang rentan terkena virus corona yaitu lansia atau orang tua, ibu hamil, anak-anak kecil, dan juga penderita penyakit bawaan seperti penyakit diabetes ataupun penyakit jantung. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri dan teman-teman. Saya izin mengevaluasi tentang posternya tadi. Yang pertama itu, Ibu lihat tadi ada yang kurang dari poster kalian tadi ya. Nah, di posternya tadi belum ditambahkan apa kira-kira? Ya, pencegahannya, cara penyebaran atau pencegahannya. Ya, jadi itu nanti perlu ditambahkan ya. Tapi sebelumnya ini sudah bagus, sudah lihat juga di situ ada gambar virus coronanya ya. Jadi orang-orang jadi tahu bagaimana ciri-cirinya. Meskipun kita bisa melihat secara kasat mata ya, karena memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi seperti itu gambaran. Kemudian yang menularnya secara baik, menularnya melalui kelenjar mukosa atau kulit yang bagian dalam, kemudian mata, hidung, mulut, dan wajah. Itu kemudian mereka saling yang memegang, mengusap dan menggosok. Itu. Itu kan pada corona ini kan wabah COVID-19 ini kan mengurangi adanya kontak langsung ya. Orang bersalaman saja tidak boleh ya batasi, karena ya itu tadi yang dikhawatirkan, karena dia menularnya melewati kontak langsung dengan pejabat tangan gitu. Sebenarnya itu nggak langsung pas kita perjabatan tangan terus menular itu bukan ya. Di situ tadi bisa saja orang yang positif COVID-19 itu tadi, nah dia itu bersinnya kan ditutupin pakai tangan. Nah, yang dikhawatirkan tadi itu bersinnya menempel di tangannya itu, kemudian dibuat salaman dengan orang lain. Nah itu yang membuatnya menular ya. Kemudian tapus tadi ditambah juga dengan apa penyakit yang terdampak ya, penyakit yang terdampak ada rhinitis, sinusitis, dan pneumonia ya. Sinusitis itu pada hidung tadi yang kayak kehilangan bau gitu. Kemudian juga Ibu suka tadi karena ditambahkan yang rentan tertular ya. Mereka siapa saja sih yang rentan tertular gitu? Yaitu lansia, hamil, anak-anak, dan mereka yang sudah mengidap riwayat penyakit seperti diabetes dan jantung, itu yang sangat rawan sekali. Makanya kalau di rumah sakit itu kan orang yang periksa, orang yang kontrol tiap bulannya itu wajib memerlukan apa yang namanya protokol kesehatan. Nah, tadi kan belum ditambahkan protokol kesehatannya. Ada yang tahu protokol kesehatan itu terdiri dari apa saja? Ayo, bisa angkat tangan.
Ya, Mbak Sri, gimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, protokol kesehatan itu seperti memakai masker saat keluar rumah, terus seperti mencuci tangan setelah makan atau sebelum makan, terus seperti menjaga jarak saat berada di lingkungan luar rumah atau di keramaian, seperti itu, Ibu. Ya, ya, jadi itu tadi merupakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan ya. Jadi itu tadi kan kalian belum ada. Jadi tambahan dari Ibu itu nanti direvisi ya. Posternya ditambahkan yang protokol kesehatan. Sudah bagus tadi. Cuma itu saja tadi Bu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita diskusikan di sini. Ya, pasti ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih kesempatannya. Nah, begini, Bu. Adakah obat untuk orang yang terkena virus COVID-19 atau virus corona? Terus bagaimana ya Bu, jika dalam satu keluarga itu ada satu yang terkena virus corona? Bagaimana agar keluarga itu tidak terkena virus corona, satu keluarga itu, atau agar tidak tertular? Begitu Ibu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pertanyaannya bagaimana agar tidak menular ke keluarganya gitu ya. Kalau misalnya dinyatakan positif. Nah, apa? Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengisolasi diri. Dalam arti ini tuh mengisolasi diri itu bukan badannya diisolasi gitu, bukan ya. Jadi kita dalam satu ruangan, dibiarkan dalam satu ruangan itu tadi. Katakanlah isolasinya dalam satu rumah. Bisa rumahnya si A. Nah, si A tadi positif, jadi dia hanya diisolasi di rumahnya saja. Keluarganya harus pergi. Tidak, maksudnya tidak tinggal satu atap dengan si A yang sudah positif itu tadi Mbak Sri. Yang pertama kali harus dilakukan. Kemudian mungkin bisa juga dilakukan disemprotkan yang namanya disinfektan atau apa namanya agar itu dapat mematikan mungkin virus-virus yang masih tertinggal di barang-barang yang ada di rumahnya itu tadi. Disterilisasi lah kata lainnya ya. Kemudian untuk obatnya sendiri itu kalau virus Mbak Sri, itu belum ada obatnya. Hanya saja bisa dicegah atau diminimalisir seperti adanya vaksinasi ya. Vaksinasi itu yang sudah digalakan oleh pemerintah itu. Di sini semuanya sudah vaksinasi kan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah Ibu. Mbak Alvina sudah? Alhamdulillah sudah Ibu. Ya, jadi itu wajib ya, wajib bagi kita sendiri karena apa ya? Untuk kesehatan kita juga. Karena dengan vaksin itu tadi Mbak Sri, Mbak Rizka dan Mbak Alvina, vaksinasi memang tidak bisa ini ya, menyembuhkan 100% gitu enggak, tapi kalau seseorang tersebut sudah melakukan yang namanya vaksinasi, apabila dia tertular oleh virus corona tersebut, maka gejala-gejala yang ditimbulkan itu akan menjadi ringan. Kalau orang tersebut positif ya, tapi dia sudah vaksinasi. Yang dirasakan mungkin hanya seperti flu, batuk, gitu saja, gejala-gejala ringan biasa. Dan minim sekali persentasenya untuk menyebabkan kematian. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan ya, bisa kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, siang menjelang sore.
Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu ya. Di siang-siang gini tetap semangat dan dari Ibu tetap jaga protokol kesehatannya dimanapun kalian berada, harus tetap pakai masker, cuci tangan, dan menjaga kebersihan ya. Baik, itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Pak Ibu.